Halo semua, selamat malam. Selamat datang di channel saya, Clay. Hari ini saya mau membagikan pendapat saya mengenai Claude sebelum saya gacha dia. This video I will talk in bahasa, so not English. Jadi aku sebenarnya mau bagi-bagi ini pendapat saya sebelum kalian ngerol. Kenapa saya mau ngerol Claude dan pendapat saya gimana. Apakah kalian akan mengikuti atau enggak, terserah kalian. Itu bebas-bebas saja. Tapi sebelum ngerol, mungkin ini perlu dikonsider untuk melihat kira-kira pakai Claude gimana sih. Jadi di dalam video nanti ada saya jelasin sedikit mengenai PvE, mengenai PvP, dan mungkin saya akan membuat video yang berbeda mengenai Tifa. Tapi untuk kali ini kita bicara Claude aja dulu. So, jadi Claude. Jadi Claude itu ada 3 subjob. Pertama Frost Soldier, Ranger, sama Nightblade. Dia sendiri sih keren. Dia bisa reduce HP ya, tapi lebih ke PvE menurut saya. Dan untuk masalah ability itu lebih nambahin HP, lightning attack, AoE resistance, sama increase critical damage. Terus untuk statnya sendiri kita lihat paling bawah. Statnya sih element resistance standar minus 10% dari earth sama 20% more dari air. Yang bagus sih ini resistance damage-nya ya. Slash-nya 15%, bow 15%, spear 5%, strike 0. Tapi dia lemah sama magic. Sekali lagi lemah sama magic. Terus untuk status resistant alignment bagus banget. Dia 50% against paralyze sama disable attack. Ini bagus banget buat PvP. Dan dia 10% tidak bisa di slow. Untuk status sendiri HP-nya 3500, udah gede, attack-nya 500, udah gede banget. Terus sama agility 69 udah gede. Lainnya sama, saya nyebutin. Untuk skill, nah skill ini yang perlu kalian tahu. Yang pertama, Claude tuh punya 2 skill yang menurut saya yang sangat baik. Yang itu adalah skill dia sendiri, yang increase defense penetration sampai 60. Yang pertama, nama HP 20%, walaupun nurunin evasion 10. Ya itu evasion efek nanti pada saat pakai yang skillnya yang Ranger untuk perfect dodge. Terus yang kedua yang bagus adalah skillnya Soldier sendiri yang Nandemo Yama apa itu? Ini bukan Yama sih. Heya ya salah. Nah itu move plus 1, attack plus 24%. Move plus 1 bagus sih buat PvP. Lebih cepat. Dekatnya lebih cepat. Karena serangan dia nggak sejauh. Mirip sama 2 nih serangannya range-nya. Bisa juga main Nightblade kalau mau lebih akurasi, tapi sayangnya evasion turun lagi 10 poin. Nah, yang jadi susah itu adalah ini, skill dia kedua. Dia tuh punya skill control all damage. Itu bisa naikin evasion sampai 200%, baik physical maupun magical. Tapi kalau dikurang-kurangin terus ya nggak tahu tuh bagus atau enggak. Ya kalau ada yang tahu ya tolong kasih tahu saya di komen. Saya masih belajar. Nah, untuk skill yang pertama yang bagus nih. Ini nurunin slash resistant, bagus banget ini, bener-bener bagus, apalagi buat supporting, more attack lah. Yang kedua ini biar lebih keras, buff diri sendiri, 25% area of attack, area of effects, jadi kayak AOE yang kayak magic, kayak yang area-area gitu, itu minus 25%, naikin critical damage, tapi sayangnya nurunin evasion lagi 20 poin. Nah, ini yang paling penting nih, skill 3 hit bisa di-upgrade. Pasti kena 100%, 3 hit dan pasti critical. Sakit banget pasti. Gak bisa ditawar-tawar sakitnya. Itu bisa naikin attack dia sama teman-temannya 40%. Terus habis itu pakai PvP atau enggak? Ya nggak tahu lah, tapi mungkin bisa dipakai. Sakit sih kalau dipakai. Terus bisa paralyze sampai 80%. Ini juga gila nih, terus terang aja. Udah mukulnya sakit, kalau proc 80% pula dapat kena paralyze. Jadi kalau musuhnya tinggi banget fate-nya ya babay aja udah paralyze pasti. Terus dia bisa critical attack juga yang skill yang AOE. Bagus gak bagus ya, bagus sih, tapi ya begitulah. Terus
sub-subnya dia sih keren. Yang pertama ini stun, yang kedua ini AoE kayak gunner ya, tapi pedang slash bisa blind. Terus untuk sub job yang lain bisa dipakai itu menurut saya ranger, karena ranger sendiri tuh dia punya skill attack-nya semua kan ada reduce attack up sama reduce defense penetration, jadi ini otomatis effects. Nah untuk skill Nightblade sih aku nggak gitu suka ya, karena nggak ada drain rush tuh, itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya lumayan sih buat naikin pierce sama missile resistant, tapi bukan berarti dia bagus banget, itu pendapatku, walaupun mukul AoE-nya banyak banget. Nah ultinya Cloud sendiri tuh break physical barrier, jadi dia menghancurkan barrier lawan, sama decrease critical evasion, jadi pukulanmu lebih critical terus masuk. Intinya itu sih intinya. Kalau kita ke builder ya, jadi ke builder yang bingung-bingung Cloud tuh gimana sih nge-buildnya. Yang pertama pakai pedangnya dia sendiri, jadi aku ambil pedangnya dia, Basta Sword. Ya ini aku ambil yang Assault. Nah, Assault itu yang Assault tuh, ada tulisannya Assault. Jadi naikin attack sama slash attack, bisa lebih gede lagi. Terus armornya, kalau aku sih pribadi aku suka yang armor ya, bukan apa yang PvP keras ya, buat PvP atau PvE. Contoh kita ambil Counter Armor aja yang magic resistant. Nah, ini yang ambil yang SPR, Max Equip, kita Max. SPR, Furia. Ini so magic resistant 10%, SPR 20, HP-nya juga gede, badak. Cuma sayangnya efeknya -7 sayangnya. Kalau nggak mau efeknya -7 ya bisa pakai yang lain sih, nggak harus ini. Contoh misalnya pakai apapun itulah yang kalau mau pakai. Kita pakai ini dulu aja. Sementara kalau nggak pakai ini juga boleh. Brigadin. Ini bagus banget nih, tapi efek -5. Kalau nggak mau itu ya pakai apa ya? Ini aja deh, nggak apa-apa sementara. Bisa sih pakai yang kalungnya didus kalau kalian nge-farm. Terus yang terakhir kita masukin yang ngasih efek, misalnya Sega. Jadi reduce hate sama more effect. Reduce hate 6 poin, efek 12. Enggak, minimal nambahin efek dah. Selama ini sedikit tambahin. Dari Cloud sendiri yang paling penting sebenarnya kalau kalian gacha Cloud, kalian kalau bisa gacha dia punya Esper. Esper ini sangat bagus ya punya Cloud, tuh serang aja. Jadi aku tunjukin dah, naikin slash resistant dan naikin lightning attack, itu bisa naikin resistant attack, tambahin akurasi kalau butuh akurasi. Aku suka naikin akurasi, jadi jangan tanya-tanya. Dan naikin missile attack. Nah ini dilihat bedanya jauh banget. Terus untuk kartnya sendiri pun juga bagus kok, yang ini yang kartnya dia AoE resistant, critical damage, attack, critical crit sama slash resistant. Bagus. Semuanya max. Pasifnya lupa. Kita ambil first job. Nah kita ngambil skillnya Cloud, Nandemo. Kita ambil lagi yang kedua, Reflect. Kalau kita lihat di sini HP dia 6200, attack-nya 1200, bagus. Agility 88, bagus sih. Agak pelan dikit tapi. Kalau mau banter ya bisa nambahin pakai bells 7 poin. Tambah 2 lagi di 90. Cepat. Plus poin, minus poin, lemah lawan Earth ya karena dia lightning, wajar. Slash resistant 41%, gede banget. Bow 30%, gede banget. Ini yang bagus nih. Lightning attack 70 poin, 70%. Slash attack 30 poin, 30%. Critical rate 44. Walaupun akurasi ini rendah banget, hanya 9. Sekali lagi akurasi ini rendah, hanya 9, sayangnya. Terus max damage, defense penetration, AoE resistance, dan sebagainya. Ini contoh harusnya 20 poin. Ini contoh kalau kita pakai yang blue ya. Jadi di sini kita lihat bahwa magic resistance-nya jadi 0. Minimal nggak langsung mati di magic. Nah, terus gimana sih cara aku pakai Cloud? Nah, untuk pakai Cloud yang pertama kita harus sama-sama tahu bahwa Cloud itu DPS.
dia multi change, dia armor break, siapa armor breaker. Tapi ingat dia tuh lemah, musuhnya nggak punya banyak defense, jadi dia butuh tank. Charlotte tuh bagus banget, dia bisa lightning resistant break, terus dia bisa active support. Nah 9S tuh bagus bagi yang ngefarm 9S kemarin, dia punya 3 hit attack dari Nightblade, walaupun dia pakai tombak, tinggal kasih bell aja, nggak ada masalah. Orlando juga bagus, dia bisa decrease armor, terus attack-nya tinggi banget. Kalau mau murah pakai Hands dari Samurai, itu cost cuma 12 kalau nggak salah. Kalau aku salah tolong dibetulin ya di bawah. Nah kalau yang lain tuh bisa pakai Sweet Cell, itu attack-nya gede tapi pelan. Ahlim pakai tombak tapi cepat, dia ada assassin bisa pakai slash di sana. Cepat, dia slash juga, tapi Ahlim bisa ngebuff teman-temannya. Kok nggak bisa. Atau revise, ini juga bagus nih, Paladin bisa pakai aktif, bisa jadi Samurai. Ya ini contoh PvE ya. Kalau kalian punya ide yang lebih baik ya silahkan tolong kasih komen. Bisa sih Claude jadi tim gado-gado juga bisa kalau mau. Terus untuk PvP sendiri, Claude ini menurut pandanganku ya pribadi ya. Jadi Claude kan DPS nih, dia kan nggak punya kayak block atau reduce damage juga nggak punya, jadi sangat dianjurkan menurut saya pribadi bawa tank. Mau Charlotte boleh, mau Kingmon boleh, tapi kalau Claude dan Charlotte ya bisa pakai NS Federica Divu yang lightning, atau bawa yang magic juga boleh, jadi 2 mono 1 different. Tapi kalau misalnya mau pakai Kingmon atau Frevia misalnya ya, jadi Claude Kingmon ya saranku jangan pakai yang di bawah tapi yang di atas, jadi 2 mono 1 beda, boleh pilih. Nah kalau misalnya mau pakai Yuna boleh nggak? Boleh aja biar lebih durable, ada heal, ada realize. Mau pakai Sihat Salir boleh nggak? Boleh, itu sakit banget itu, dia punya skill 40% all stats earlier. Black Rose Serena boleh nggak? Boleh juga, itu juga sakit itu. Jadi ini 3 ini sakit semua ini kalau mau. Kurang lebih seperti itu. Nah kalau ada yang punya beda ide ya tolong komen di bawah ya. Nah ini yang Tivan nanti aja beda video. Jadi untuk Claude seperti ini. Kalau ada yang bingung mau bertanya silahkan bertanya di kolom chat, saya akan jawab ya. Bagi yang terima kasih sudah mendengarkan ya, tolong di subscribe, taruh like ya, terus semoga ini bantu. Jadi semangat semua. Bye bye, see you next time.